akan membawakan syarahan dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Akan membawakan judul syarahan dengan tema Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mari kita saksikan, inilah finalis cabang lomba Syarhul Quran dengan nomor peserta SQ05 dengan nomor tampil 2 dengan judul syarahan Islam yang rahmatan lil alamin. Bersiap-siap peserta selanjutnya dengan nomor tampil SQ06 agar menempati tempat transit. Cek. Cek. Cek satu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min salla salatu wibhal shifatu ya bahdil zillu mashi isfalu mamatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual dan akan abadi sepanjang masa. Agama terakhir yang memiliki kitab suci resmi orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul terakhirnya, penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Islam adalah agama yang telah melewati berbagai tahapan ujian di dunia ini, mulai dari ujian zaman jahiliyah hingga zaman teknologi. Posisinya sebagai agama yang merahmati seluruh alam. Islam membawa rahmat kepada semesta alam, membawa kedamaian, keindahan, dan salah satunya karena Islam melarang segala macam kemungkaran, kezaliman, kejahatan atau penindasan di muka bumi. Berdasarkan hal tersebut, izinkan kami mengangkat sebuah syarahan dengan tema Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dengan landasan utama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Menurut tafsir Al-Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti halaman 674 menjelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan di muka bumi artinya tidak boleh melakukan tindakan kemusyrikan dan kemaksiatan sesudah Allah memperbaikinya. Namun hendaknya berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan mengharap rahmat-Nya. Menurut Kiai Haji Ahmad Hasim Muzadi dalam artikelnya yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin yang ditulis oleh Muhammad Ma'mun Rashid, beliau mengatakan, there are three methods used in the content of this concept is dakwah, law, and a political approach. The third approach can carry Islam with grace, peace, and gentleness. Menurut beliau, Islam rahmatan lil alamin dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan, yakni dengan pendekatan dakwah, hukum, dan politik, sehingga dapat membawa Islam dengan rahmat, damai, dan lemah lembut. Selain itu, menurut sosok bernama lengkap Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Muafiq, beliau mengatakan, Islam rahmatan lil alamin adalah jelmaan dari etika nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpegang teguh terhadap akhlakul karimah, akhlak mulia. Islam selalu mengajarkan ketika kita hendak menyampaikan pendapat, hendaknya kita melakukannya dengan cara yang santun, tidak menjelek-jelekan orang lain. Disebabkan tidak menjelek-jelekan orang lain serta tidak menjelek-jelekan orang lain
kita harus berdakwah secara hasanah, kalaupun harus berdebat dengan cara yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Jika Islam adalah agama terbaik, agama perdamaian yang membawa rahmat kepada semesta alam, kepada manusia, kepada lingkungan, maka wajar umat Islam diberi predikat sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir bab 3 halaman 115 dikatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik umat, yakni manusia yang bermanfaat bagi manusia lain dalam hal ketaatan pada Allah, serta mengajak berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dewan Hakim yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan semua warga tanpa terkecuali adalah sama di depan hukum. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap suatu persoalan yang terjadi di bumi Nusantara. Proses nahi mungkar hendaknya memperhatikan aturan hukum yang telah berlaku di bumi Indonesia. Ketentraman dapat terwujud bila kemungkaran sirna dari muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi
wa dzalika adhaful iman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penguasa atau pemimpin umat Islam hendaknya memberantas kemungkaran dan kezaliman dengan kekuasaannya, dikarenakan mereka mempunyai kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun bagi masyarakat umum atau secara pribadi, jika tidak memungkinkan melakukannya dengan tangan, maka cukuplah baginya melakukan nahi mungkar ini dengan lisannya, baik berupa perkataan secara langsung atau melalui tulisan-tulisan yang sifatnya mengajak dan menegur dengan sopan. Dan apabila jika tidak mampu dengan lisannya, maka wajib baginya untuk merubahnya dengan hatinya, yaitu dengan menanamkan rasa penolakan di dalam hati terhadap kemungkaran tersebut, serta mendoakannya semoga Allah segera menghentikannya. Dewan Hakim yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, dengan demikian dapatlah kami ambil sebuah kesimpulan bahwa hadirnya Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian bagi manusia maupun alam semesta, terkhusus untuk negara kita tercinta yakni Indonesia. Hubungan Islam dan negara adalah hubungan yang simbiotik, yaitu hubungan saling membutuhkan satu sama lain dan bersifat timbal balik. Agama Islam membutuhkan negara sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral yang ada pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan negara membutuhkan Islam sebagai petunjuk moral bagi seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang terbaik. Islam menebar kasih dan sayang. Wahai para muslimin dan muslimat, kembalilah pada Quran dan Sunnah. Islam, rahmatan lil alamin. Islam, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Timika, kota Papua, Begitu indah tiada tara. Izinkan kami bertiga Undur diri dari arena. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.